Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani, NIM 24108028, Prodi PGSD. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial anak usia sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan sosial yang sangat penting. Di usia ini, mereka mulai menjalin hubungan di luar keluarga, terutama dengan teman sebaya. Mereka belajar bekerja sama, berbagi, dan menyelesaikan konflik melalui berbagai aktivitas sosial, seperti bermain dan belajar bersama. Perkembangan ini sangat berperan dalam membentuk kemampuan anak untuk berempati, berkomunikasi, dan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Dengan berinteraksi secara aktif, anak dapat membangun keterampilan sosial yang akan berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun saat dewasa nanti. Tujuan pembelajaran dalam materi ini berfokus pada pemahaman tentang perkembangan sosial anak usia sekolah dasar, khususnya pada usia 6-12 tahun. Yang pertama, menjelaskan bagaimana anak usia sekolah dasar mulai membentuk kelompok bermain. Anak pada usia ini mulai tertarik untuk berinteraksi dalam kelompok. Mereka tidak hanya bermain sendiri, tetapi mulai membentuk kelompok bermain yang tetap dan memiliki struktur sederhana, seperti ada pemimpin atau aturan main. Yang kedua, mengidentifikasi proses anak belajar berbagi dalam interaksi sosial. Anak belajar berbagi mainan, giliran, atau perhatian. Proses ini membantu anak memahami konsep keadilan, toleransi, dan mengembangkan rasa peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, memahami bagaimana anak menghadapi dan menyelesaikan konflik sosial. Saat bermain atau belajar bersama, konflik bisa saja terjadi. Anak belajar cara menyelesaikan konflik, misalnya dengan berbicara baik-baik, meminta maaf, atau mencari solusi bersama. Yang keempat, menyadari pentingnya peran lingkungan dalam mendukung perkembangan sosial anak. Lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan teman memiliki peran penting dalam membentuk keterampilan sosial anak. Lingkungan yang positif akan membantu anak berkembang menjadi pribadi yang mampu bersosialisasi dengan baik. Tujuan ini penting untuk dipahami oleh calon pendidik agar mereka dapat membantu anak berkembang secara sosial melalui pendekatan yang sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Selanjutnya, fungsi bermain dalam kelompok. Bermain dalam kelompok memiliki peran penting dalam perkembangan sosial anak, terutama pada usia sekolah dasar. Nah, yang pertama, bermain sebagai cara alami untuk belajar bersosialisasi. Anak-anak secara naluriah menggunakan aktivitas bermain sebagai sarana untuk mengenal dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Ini adalah cara awal mereka memahami dunia sosial di sekitarnya. Yang kedua, belajar memahami aturan sosial dan mengendalikan diri. Saat bermain bersama, anak perlu mengikuti aturan yang telah disepakati. Melalui hal ini, mereka belajar disiplin, menunggu giliran, serta mengontrol emosi dan perilaku. Yang ketiga, contoh permainan yang mendukung fungsi sosial. Permainan tim, permainan peran, atau permainan papan mendorong anak bekerja sama, berbagi peran, dan menyelesaikan masalah secara kelompok. Yang keempat, melatih kreativitas, empati, dan kerjasama. Bermain dalam kelompok membantu anak mengembangkan kreativitas melalui imajinasi saat bermain peran. Mereka juga belajar memahami perasaan teman dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam bermain. Jadi, bermain dalam kelompok bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi media pembelajaran sosial yang penting bagi anak-anak untuk berkembang menjadi individu yang mampu hidup bermasyarakat dengan baik. Selanjutnya, membentuk kelompok bermain. Pada usia sekolah dasar, anak-anak mulai menunjukkan ketertarikan untuk bermain secara berkelompok, bukan lagi sendiri. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sosial mereka, di mana interaksi dengan teman sebaya menjadi semakin penting.
Yang pertama, anak-anak mulai tertarik bermain dalam berkelompok, bukan lagi sendirian. Perubahan ini menunjukkan bahwa anak sudah mulai menikmati kebersamaan dan interaksi dengan teman-teman sebaya. Bermain bersama memberikan mereka kesenangan dan rasa memiliki. Yang kedua, kelompok biasanya terbentuk berdasarkan kesamaan minat, usia, atau kedekatan lokasi. Anak cenderung memilih teman bermain yang memiliki kesukaan yang sama, seumuran atau tinggal dekat. Hal ini memudahkan mereka untuk saling memahami dan beraktivitas bersama. Yang ketiga, dalam kelompok, anak belajar bernegosiasi, membagi peran, dan mematuhi aturan main. Saat bermain, anak harus berkomunikasi untuk menentukan peran, misalnya siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang mengejar, dan lain-lain, menyepakati aturan dan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang adil. Yang keempat, aktivitas bermain membantu mereka belajar peran sosial. Bermain dalam kelompok memberi anak pengalaman menjalani berbagai peran dalam kelompok sosial. Mereka bisa belajar memimpin, mengikuti arahan, atau mengamati dan meniru perilaku orang lain. Membentuk kelompok bermain adalah bagian penting dalam proses belajar anak untuk hidup bermasyarakat. Melalui kegiatan ini, mereka belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai peran masing-masing dalam lingkungan sosial. Selanjutnya, belajar berbagi. Pada usia sekolah dasar, anak-anak mulai memahami bahwa berbagi adalah bagian penting dari pertemanan dan hubungan sosial. Kemampuan ini tidak muncul begitu saja, melainkan berkembang seiring pengalaman dan bimbingan dari lingkungan sekitarnya. Nah, poin yang pertama ialah anak usia sekolah dasar mulai belajar bahwa berbagi adalah bagian penting dari pertemanan. Mereka mulai menyadari bahwa agar bisa bermain dan berteman dengan baik, mereka perlu berbagi, misalnya tidak memonopoli mainan atau makanan. Yang kedua, mereka mulai bisa berbagi mainan, makanan, atau giliran bermain. Dalam interaksi sehari-hari, anak belajar berbagi benda fisik seperti mainan atau makanan, maupun hal non-fisik seperti kesempatan atau waktu dalam bermain. Yang ketiga, berbagi mengajarkan nilai kepedulian, toleransi, dan saling menghargai. Melalui pengalaman berbagi, anak belajar menempatkan diri dalam posisi orang lain, memahami perasaan teman, dan menghormati hak orang lain. Yang keempat, peran guru dan orang tua penting dalam mencontohkan dan memperkuat perilaku berbagi. Anak belajar dari contoh yang mereka lihat. Jika orang tua atau guru sering menunjukkan sikap berbagi, anak akan lebih mudah meniru dan menerapkan sikap itu dalam kehidupan sehari-hari. Belajar berbagi bukan hanya soal memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi juga tentang membangun hubungan yang sehat, saling menghormati, dan membentuk karakter sosial anak sejak dini. Belajar aturan dan norma sosial. Saat anak-anak berinteraksi dengan teman sebaya, mereka tidak hanya bermain, tetapi juga secara tidak langsung mulai belajar tentang aturan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungan sekitar. Inilah yang disebut sebagai proses belajar aturan dan norma sosial. Nah, interaksi dengan teman sebaya mengenalkan anak pada norma dan aturan sosial. Melalui permainan dan komunikasi dengan teman, mereka mulai memahami bahwa ada aturan yang harus diikuti agar diterima dan bisa bermain bersama. Anak belajar tentang kejujuran, sportivitas, dan menghargai perbedaan. Dalam berbagai situasi sosial, anak belajar bahwa bersikap jujur, tidak curang, menghargai teman yang berbeda pendapat atau latar belakang adalah hal yang penting. Mereka mulai memahami bahwa perilaku memiliki konsekuensi sosial, diterima atau ditolak oleh kelompok. Mereka belajar bahwa jika mereka bersikap baik, mereka akan diterima oleh kelompok.
Sebaliknya, jika mereka kasar, curang, atau tidak mau berbagi, mereka mungkin akan dijauhi oleh teman-temannya. Nah, proses belajar aturan dan norma sosial ini sangat penting karena membentuk dasar perilaku anak dalam kehidupan sosial. Anak yang terbiasa mengikuti aturan dan menghargai orang lain akan lebih mudah beradaptasi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, menghadapi konflik sosial. Konflik adalah bagian yang wajar dan alami dari proses tumbuh kembang anak, terutama dalam hubungan sosial mereka. Pada usia sekolah dasar, anak-anak mulai belajar cara menyelesaikan konflik secara sehat dan konstruktif. Nah, yang pertama, konflik adalah bagian alami dari hubungan sosial anak. Dalam pergaulan sehari-hari, konflik bisa terjadi kapan saja, seperti saat bermain bersama, berdiskusi, atau bekerja dalam kelompok. Yang kedua, konflik bisa terjadi karena berebut mainan, perbedaan pendapat, atau perasaan tidak adil. Hal-hal kecil seperti siapa yang duluan bermain, siapa yang memimpin kelompok, atau siapa yang mendapat giliran lebih banyak sering menjadi pemicu konflik. Yang ketiga, anak belajar menyelesaikan konflik melalui komunikasi, kompromi, atau meminta bantuan orang dewasa. Anak-anak perlu diarahkan untuk menyelesaikan konflik, bukan dengan kekerasan atau marah-marah, tetapi dengan berbicara baik-baik, mencari jalan tengah, atau meminta bantuan guru atau orang tua. Yang keempat, ini melatih kecerdasan emosional dan kemampuan menyelesaikan masalah. Saat anak berusaha mengelola emosinya, memahami perasaan teman, dan mencari solusi, mereka sedang mengembangkan kemampuan penting yang disebut kecerdasan emosional, yang sangat berguna dalam kehidupan sosial dan akademik. Menghadapi konflik sosial adalah bagian penting dari proses belajar anak. Dengan bimbingan yang tepat, anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang mampu mengelola emosi, menyelesaikan masalah, dan menjaga hubungan sosial yang sehat. Selanjutnya, peran lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sosial anak, baik lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat sekitar. Semuanya berperan penting dalam membentuk perilaku sosial, empati, dan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Guru berperan mengarahkan dan mengelola interaksi sosial di sekolah. Di sekolah, guru bukan hanya mengajar pelajaran, tetapi juga membantu anak-anak belajar cara berinteraksi, menyelesaikan konflik, bekerja sama, dan menghormati teman-teman mereka. Yang kedua, orang tua memberikan teladan dan dukungan di rumah. Anak-anak meniru perilaku orang tuanya. Jika orang tua menunjukkan sikap empati, suka menolong, dan sopan dalam bersosialisasi, anak akan belajar melakukan hal yang sama. Dukungan dan bimbingan orang tua juga membuat anak merasa aman untuk belajar bersosialisasi. Nah, yang ketiga, lingkungan yang mendukung akan membentuk anak menjadi pribadi yang sosial dan empati. Ketika anak tumbuh di lingkungan yang positif, penuh kasih sayang, dan saling menghargai, mereka akan lebih mudah mengembangkan rasa empati, kemampuan kerjasama, dan keterampilan sosial lainnya. Lingkungan yang baik yang dipenuhi contoh positif dan dukungan dari orang dewasa akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang mampu berinteraksi dengan baik, peka terhadap perasaan orang lain, dan siap menjadi bagian dari masyarakat. Nah, kesimpulannya, interaksi sosial anak sekolah dasar sangat penting dalam proses tumbuh kembang. Bermain, berbagi, dan menghadapi konflik adalah bagian dari pembelajaran sosial. Dukungan dari lingkungan sangat penting agar anak mampu bersosialisasi dengan baik. Pengembangan kemampuan sosial anak tidak terjadi secara otomatis. Itu perlu dipupuk melalui pengalaman langsung seperti bermain bersama,
menghadapi masalah, dan mendapatkan bimbingan dari lingkungan sekitar. Interaksi ini sangat penting agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas secara emosional, empati, dan mampu bekerja sama dalam masyarakat.